kadang-kadang pembeda antara berjalan atau enggak, atau kesuksesan atau kegagalan itu bedanya cuma di konsistensi aja, Pak. Kadang-kadang di situ. Suka banget. Gue ketemu banyak Pak sama teman-teman gue yang gue yakin dia pinter, gue yakin dia tangguh, perlihatan gue gitu. Gue yakin dia punya ilmu lebih banyak dari gue terkait industri ini dan segala macam. Tapi dia jalan berhenti. 10. Go remain on your phone. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, kembali lagi dengan saya Tirta. Dan ini sekarang menjelang berbuka tepat jam 5:06 hari Rabu tanggal 20 April. Ya, kalian tahu saya pakai baju apa? Ya, crewneck, mereknya Prep Studio. Kalian tahu Vespa yang di bawah yang diberikan ke saya gratis senilai harga 75 juta. Ya. Kali ini saya tidak memanggil Mas Arif Muhammadnya. Mungkin beliau lagi sibuk untuk jelas ngurus anak dan bagi-bagi Vespa ke antah berantah. Yang saya seret ke sini adalah ownernya yang entah gimana caranya bagi-bagi Vespa. Kita sambut Dimas Marian, sang owner dari Prep Studio, Hemil Group dan kawan-kawannya. Tepuk tangan! Yo, dan ada kejutan lagi. Nih, antek yang berikutnya. Tuh. Yang katanya belakang layar. Owner Rockneck. Diseret nggak mau datang nih, lihat. Diseret nggak mau datang. Nggak mau datang. Tapi dipaksa Dimas datang. Dimas, apa kabar? Halo, Dok. Alhamdulillah. Sehat. Gimana kabar? Loh, kok malah saya ditanya balik? Lah, kan gantian. Alhamdulillah. Gue sehat. Sama-sama. Dokter gimana? Sehat. Sehat juga. Dim, Gimana nih? jujur nih, sebagai sesama pengusaha ya. Ini Oke. aku belum pernah ya, appraise ya. Langkah marketingmu sangat luar biasa, harus kita apresiasi. Itu sesuatu yang out of the box. Dan beberapa teman-temanku sesama pengusaha itu sampai mengatakan itu yang dilakuin Dimas dan timnya benar-benar ngasih gratis sih. Ya aku jawab, ya. Semua Vespa itu gratis, sebelum dia jelasin, semua Vespa yang dikasih itu gratis. Pajaknya juga diurus. Jadi kita terima duduk. Biasanya kan gratis, ini ya, DP doang ya. Ini gratis. Sebenarnya kita akan bahas historinya Prep, tapi lebih ke pengen sekarang bahasnya strategi campaign ya. Sebenarnya campaign yang diharapkan dari bagi-bagi Vespa ini kayak apa sih tujuan endingnya? Oke, sebenarnya disclaimer dulu kali ya kan. Kalau dibilang out of the box enggak ya, itu kan giveaway aja sebenarnya. Giveaway aja gitu kan, kita ngasih Vespa gitu kan. Banyak lah teman-teman brand biasa ngasih giveaway ya. Kita cuma coba mengiris angle yang lebih menurut kami ya, menurut gua sama tim tuh lebih bisa dibilang lebih tertarget aja. Kan pembedanya cuman kenapa Vespa? Ya, Gitu kan. ya betul. Kenapa 100? Iya. Terus kan, kenapa? Ini gue nggak tahu nih, teman-teman semua tuh pada sadar apa enggak? Dari awal campaign ini bahkan masih teaser sampai detik ini, kalian nggak akan pernah nemuin satu kata giveaway di dalam Iya, betul. campaign itu. Gue nggak pernah memberikan informasi kalau ini giveaway, enggak. Gue bilang ini adalah 100 Vespa yang disediakan untuk pembentukan komunitas Prep Scooter Club. Iya, Jadi itu, memang dari awal. ya itu yang membedakannya paling cuma di situ aja ya. Kenapa Vespa, kenapa 100, kenapa komunitas gitu. Paling disitulah kita bisa ngobrolnya di situ. Dan kenapa? Karena itu tadi, karena gue punya target. Ada sasaran yang kita mau tuju gitu. Dengan narasi yang tadi itu. Kita pakai Vespa, kita pakai komunitas, kita pakai brand fashion untuk menaungi itu. Gitu sih kurang lebih. Campaign ini dibuat berapa lama? Kalau nggak salah gue ngobrol tuh di bulan Desember ya. Ini running kemarin Maret April, berarti berapa? 4 sekitar 4 bulan 5 Jadi bulan. bukan langsung dadakan tiba-tiba langsung bagi gitu. Oh enggak, karena kan itu memang itu yang dipersiapkan memang lumayan banyak dok. Kan memang kalau misal dan Vespanya sendiri kan memang kita create ya, kita bikin itu memang jadi lebih ikonik, ada identitasnya gitu. Jadi nggak sekedar ini kita kasih Vespa padanya gitu. Yep. Dan itu memang dengan proses brainstorming yang cukup lumayan, kita kan juga berkoordinasi dengan beberapa pihak yang menurut kami kan itu lumayan cukup kompeten di bidangnya gitu. Kita kemarin ada kerja sama Thrive Motorcycle kan ya. Ya. Mereka kan cukup dikenal, cukup wangi lah namanya. Mereka adalah menurut kami itu tepat lah, sosok yang tepat untuk
membantu kami menyempurnakan campaign ini. Nah, Gitu. baik. Tadi tanyakan nih, kenapa 100 dan harus Vespa? Kenapa nggak motornya beda-beda gitu? Apa karena memang Vespa memiliki komunitas yang loyal? Pertama gue coba ini ya, kita bedah sedikit ke belakangnya. As a person, gue secara pribadi pada dasarnya gue bukan pengguna Vespa. Disclaimer tuh langsung. Iya, itu langsung dari awal. Maksudnya gue nggak mau aja kalau misalnya dianggapnya ini ya ada aja lah selentingan yang kurang. Tapi gue dari awal gue kasih tahu kalau memang gue pada dasarnya gue bukan pecinta Vespa, tapi gue adalah orang yang termasuk respect banget, dan gue ngelihat Vespa sebagai culture tuh luar biasa gitu. Jadi gue memilih itu bukan tanpa alasan gitu. Gue aja yang bukan penggunanya dan gue bukan penyukanya, gue sampai memilih culture itu karena gue ngerasa culture Vespa itu menurut gue cukup luar biasa. Jadi point of view-nya lu sebagai pengamat yang melihat bahwa memang Vespa ini ikatan culture-nya luar biasa. Itu dong. Itu dulu yang pertama. Oke. Itu yang pertama gue ini dan memang secara target market si Prep Studio sendiri sebagai brand itu memang kita kita punya persona dari karakter yang Prep Studio mau itu memang sebenarnya fit the profile dengan pengguna Vespa. Pengguna Vespa dalam hal ini ya, awalnya memang pengguna Vespa Matic ya. Awalnya tuh kita ngelihatnya dari situ gitu. Kayaknya memang kami maunya tuh yang suka Prep, ya yang suka Vespa gitu. Itu kayak beririsan lu lihatnya. Dari data. Dari data. Udah by data ya. Udah bukan by feeling, bukan cuman data, bahkan kita ngelihat maksudnya ya termasuk lah engagement rate juga kan sebagai data ya. Kalau kita ngeluarin foto dengan properti Vespa tuh biasanya dia beda ininya, Berarti, likes-nya dan segala macam tuh beda. Karena jadi kan ada pengusaha yang mereka bisnis karena gue suka A, maka propertinya A semua. Ini benar-benar pure bandingin bahwa setiap prep foto pakai properti Vespa dia di atas. Awalnya kan cuman lewat berdasarkan feeling, tapi ketika dibedah ternyata terbukti gitu. Itu kan jadi lebih valid ya. Maksudnya secara keinginan arahnya ke sana, pas dibedah ternyata benar gitu. Sebenarnya setelah campaign itu ada beban di kita. Maksudnya kalau kita ngeluarin campaign yang biasa-biasa aja kayaknya kok drop gitu. Makanya waktu di situ akhirnya kita nyari gimana nih si giveaway yang awalnya giveaway satu Vespa ini gimana caranya biar ini bisa lebih masif, bisa kedengeran di mana-mana gitu kan. Akhirnya keluar yang paling sederhana kan sebenarnya ya namanya hadiah diperbesar kan. Itu konsep paling sederhananya gitu. Yep. Tapi apa iya dengan kita bikin jadi 10 atau jadi 100 udah otomatis jadi rame gitu kan? Kayaknya enggak gitu kan. Kayaknya enggak tuh, misalnya tahu-tahu giveaway 100 Vespa, journey-nya apa? Journey-nya apa gitu kan. Nggak dapet nih, sampai akhirnya kita kepikir kalau kayaknya nggak bisa nih kalau Vespa itu dibagiin. Nah ini baru kita sambung dulu nih, kita nyambungnya ke komunitasnya. Terus kita mau sampai kapan menggunakan pola seperti ini tuh, mau sampai kapan? Maksudnya pola ini tuh bisa efektif sampai kapan gitu? Pola bagi-bagi gratis yang langsung cuma dibagi doang, kan kayak dibagi follow, terus kalau nggak beli nominal berapa diundi gitu. Karena kan beberapa waktu sebelumnya kan kita juga memainkan tren yang bagi-bagi juga kan, iya, yang ikoy-ikoyan itu kan, juga. Rame juga kan itu lumayan gitu. Nah di situ kayaknya kita ngelihat kayaknya nggak bisa deh kalau cuman ganti media tadinya duit berubah jadi motor, kayaknya kurang nih. Makanya kita pikir akhirnya memang kita ada di dalam pembahasan itu, di ranah yang lain kita membahas itu. Maksudnya community development ini memang marketing komunitas ini memang perlu untuk dimainkan. Selain memang ada kebutuhan, kita juga memang suka ngelihatnya gitu. Jadi kalau misalnya kita bermain sama komunitas yang memang loyal sama kita gitu, kita punya satu ketertarikan, kita punya satu kegiatan yang memang komunitasnya suka, brandnya juga suka, itu akan, menurut kami sih itu akan lebih hidup gitu kan. Itu dan kita coba nyambungin ke situ. Jadi abis digedein, nah targetnya dibuatnya seperti itu, abis dibesarin, hadiahnya diperbanyak, kita kasihnya ke pihak-pihak yang kita bisa satukan jadi satu komunitas. Itulah menjadi jawaban kenapa kok yang dikasih bukan hanya yang pemakai Vespa doang. Iya. Karena lu pengen ngirisin semuanya. Mau diiris. Objek sesungguhnya adalah komunitasnya itu, bukan Vespanya sebenarnya gitu. Karena nantinya kita maunya ya Vespanya juga nggak tertutup di 100 Vespa itu aja, kita juga nggak mau tertutup di Matic aja gitu kan. Itulah yang akan kita mainkan. Justru
challenge terbesarnya itu nanti setelah kita announce 100-nya itu akhirnya siapa aja yang dapat gitu. Nah, itu yang akan jadi permainan lebih serunya buat tim tuh di situ. Karena ini lebih menantangnya. Ini ada cerita lucu nih. Ini lucu, ini belum pernah kita ceritain. Ini belum kita ceritain. Karena emang gue belum cerita kemana-mana. Ah, ini kemarin ini ya, box Friends and Families. Iya, terus belum gimana? Itu ada yang lucu tuh, Dik. Jadi dasarnya kita sebenarnya punya ide yang lumayan lebih gila lagi sebenarnya. Sebenarnya di awal tuh sebenarnya ketika kita mau announce 100 Vespa ini, kita mau mengkoneksikan dengan Justin Bieber. Gua nggak tahu kalau waktu itu Justin Bieber mau ini sama Vespa beneran. Oh iya, itu belum ada waktu itu, beritanya itu belum ada. Jadi waktu itu di awal kita udah mulai coba approach ya ke pihak dari Justin Bieber. Pokoknya kita ada Anjir, berarti Press Studio belum berkontak, sempat ada approach niatan untuk Iya, waktu itu ada untuk ngebantu apa namanya menyuarakannya. Gitu. Jadi bukan Preps collab sama menyuarakan, paling nggak jadi update lah. Nah, pokoknya ada sesuatu di sana yang kita rencanakan tuh bareng sama kita mau pakai Justin Bieber di situ. Tapi karena satu dan lain hal akhirnya nggak jadi. Nggak lama setelah kita menentukan akhirnya kita pakai pola yang ini gitu kan. Nggak lama keluar ternyata Justin Bieber keluar sama Vespa, dan gua nggak tahu kapan itu keluar. Kita kan nggak dapat ya kapan keluar waktu itu, keluarnya kapan. Pasti. Iya, itu kan nggak tahu, dan alhamdulillah ternyata kita keluar duluan. 1 minggu setelahnya. Kita kan duluan. Kalau Justin Bieber duluan beda ceritanya. Pengusaha retail zaman dulu, Pak. Ya, yang aku tahu, retail yang punya toko, yang kawan. Dengan budget segitu mereka pasti akan iklannya foto model, baliho, iklan advertising TV beres. Lu nganggapnya ini ya, Dok, apa namanya, itu terlalu beresiko. Iya. Kalau gua nganggapnya sangat beresiko malah. Bukan terlalu beresiko. Lah ya makanya kalau justru itu pertimbangannya Justru itu karena memang kita gua punya beberapa contoh ya, maksudnya yang gua anggap kalau itu beresiko banget tapi lu keren karena lu berani melakukan itu. Contohnya Erigo, gue salut banget sama Erigo gitu, dengan gimana caranya mereka ngedobrak-dobrak gitu sampai berangkat ke sana dengan cara ini, pola itu, menurut gue itu keren gitu. Dan ya harus ada pihak yang seperti itu, dan itu yang gue coba lakukan sekarang. Karena gue ngerasa memang harusnya nih ada yang jor-joran mau bener-bener memberikan upaya yang total untuk ngedevelop komunitas ini nih, menurut gue itu. Dan sebenarnya juga itu nggak menjadi jawaban karena komunitas bisa di-develop dengan cara yang macam-macam. Gitu. Nah, ini nyambung sama yang ini nih, yang lu tadi bahas sedikit, Dok ya. Mirip sama Ben Sherman gitu kan. Iya. Karena memang stylenya memang arahnya akan ke sana kan, mereka memang brand Vespa gitu kan. Iya, kan betul. Gini, Pak. Sadar nggak sadar, Press Studio baru 2 tahun. Beda lah sama Press Studio udah tahun 3 malah lebih. 2020 gimana? Jadi lahir brand pertama ya pas Arif Muhammad foto 2 itu. Kan gue keluar bulan Februari. Terus rebranding di bulan Oktober. Berapa? 2 tahun, Pak. Jadi lu bisnis yang lahir pas pandemi, hajar pandemi juga. Iya dong. Dibandingkan sama brand yang gue punya sendiri yang lain gitu, misalnya di Heymel atau Heylokal gitu kan, itu kan minimal gue udah jalan berarti berapa? 7 tahun, 8 tahun gitu kan. Gede banget. 7 dan 8 tahun gitu. Nah, gue baru 2 tahun, tapi gue mau coba gimana caranya gue dapat shortcut gitu. Gue dapat shortcut sampai di titik yang di level yang sama dengan tahun yang lebih singkat gitu, dan gue mau lebih spesifik gitu. Dan dengan segala pertimbangan, dengan segala resiko, kan kita juga ngitung ada mitigasi resiko dan segala macam gitu kan. Campaign ini terhitung layak untuk dijalankan. Prep sama Heymel itu konsepnya menjualkan sesuatu yang menurut gue basic. Ya basic ya. Iya bener. Beririsan, nggak kanibal. Awalnya kanibal. Nah, yang gue bingung adalah dengan kesuksesan lu Heymel, lu membangun sebuah prep studio yang menurut gue tuh bisa kanibal. Dengan adanya campaign ini apa nggak tambah kanibal? Oke. Ada barang yang gue kemarin sampai gue pajang ke meja lokasi warna biru, itu hampir mirip loh sama Heymel. Dengan harga yang nggak beda jauh. Dengan cara pengemasannya sama aja. Gue tahu tipikal lu bulat-bulat eksklusif banget dengan harga worth terjangkau. Lu menghadirkan suatu quality yang build-nya tuh bagus banget. Nah, ini yang gue tanya sebagai pengusaha, nggak kanibal, bro? Ini sebenarnya kita kembali ke latar belakang, sebenarnya ke guanya dulu. Oke. Gue tuh bukan tipikal pengusaha yang punya banyak literasi. Gue tuh ini
gue tahun 2020 aja, 2020 2021 gue baru proses bikin hakinya Hemel. Dari gue jalan 2015. Nah itu gue tuh sebodoh itu, Pak. Gue tuh sebodoh itu. Jadi gue menjalankan itu ya berdasarkan yang gue tahu aja. Sampai itu contohnya, ibaratnya itu contoh sebodoh-bodohnya. Jadi lu gua. belajar sambil berproses Iya ya? dong. Dan sebodoh-bodohnya itu contohnya, Hemel jalan 5 tahun, gue baru bikin hakinya. Itu kan konyol ya. Maksudnya itu adalah bukti ketidaksiapan gue sebagai pengusaha gitu kan. Tapi alhamdulillah ya tumbuh aja gitu kan. Nah kembali ke kanibal apa nggak ke Prep Studio. Prep Studio itu gue bikin di bulan Februari. Terus gue suntik mati di bulan Agustus. Karena gue ngerasa kanibal. Tapi nggak masalah. Yang gue bikin kenapa gue suntik mati bukan karena dia kanibal. Karena waktu itu Prep Studio berjalan, keterlibatan gue di Prep Studio terlalu besar. Hah? Jadi gue tuh maunya dulu, jadi gue emang bikin Prep Studio itu rencana awalnya, dia tuh jadi segmen yang sama masih main di basic, tapi memang dia di kelasnya naik satu gitu. Ada cerita unik. Jadi Hemel tuh cuma pernah satu kali bazar di Market Museum, waktu itu di Kemang Village. Itu Hemel sama Helokal. Di sini boothnya agak jauh nih. Itu kita bazar pertama kali yang kita bener-bener siap pertama kali, dan habis itu kita nggak bikin lagi. Itu kondisinya kita alhamdulillah waktu itu kita bisa bikin traffic di Kemang itu, mall buka jam 9, kita kedatangan just tip dari jam 5 itu kan, maksudnya pagi kita dapat komplain dari mall, akhirnya kita dikasih polis lain sendiri karena maksudnya ya Market Museum tuh rame, tapi ketika saat itu menurut mereka nggak pernah terjadi sampai kayak gitu, dan barisannya nyilang gini Pak, yang dari Hemel nyilang sampai ke Uniqlo, yang dari Uniqlo nyilang sampai ke luar yang ke outdoornya itu, jadi ngantrinya kayak gitu dikasih polis lain. Ada yang menarik waktu itu, ada bapak-bapak necis banget pakainya, semua barang branded, high fashion semua branded. Terus dia bingung, kenapa ini rame banget? Terus dia tanya, kenapa rame banget? Ya ini kita ngeluarin satu produk baru gitu, sling bag doang gitu. Terus ada diskonnya berapa? 15.000. Waktu itu tuh, 15.000. Terus ini orang antri ngapain? Ya mau ini gitu. Oh, terus kalau saya mau beli, saya harus ini. Iya Pak, kalau mau dapet diskon. Kalau enggak, boleh langsung. Yaudah saya langsung. Terus dia langsung nih. Dia belanja sampai kurang lebih dia belanja 8 kantong nih Pak. 8 kantong. Sampai celana-celana juga? Dia beli 8 kantong. Okay. Ini menariknya di sini. 8 kantong. Terus tim maju dong, namanya lagi biasa. Itu ada yang beli banyak banget, bapak-bapak keren banget gitu, branded semua pakaiannya. Interview dong, nggak mau. Kita coba. Dia datang sekeluarga sama istrinya sama anaknya. Kita tanyain nggak mau. Terus kita coba lagi, sebentar doang tante ngomong sama istrinya. Gini, sebentar ya saya tanyain omnya dulu, tanyain lagi. Nggak mau lagi. Terus akhirnya si tante itu, istrinya ngomong, maaf ya mas, si om malu kalau ketahuan beli di sini. Dia beli 8, artinya dia suka produknya, dia cocok harganya, dia beli sampai 8 kantong. 8 kantong tuh kan satu kantong nggak satu isinya. Dia beli sebanyak itu, tapi dia malu karena ketahuan belinya brandingnya di sini. Di situ tuh gue tergelitik di situ. Oke, berarti barang gue ketemu nih sama demand-nya orang. Barang lu bagus, harganya ketemu sama demand-nya orang, tapi brandingnya nggak ketemu. Gitu, itu di situ tuh gue memperbaiki. Akhirnya dengan ABCD ngobrol sama Bang Rusli, Rafnek segala macam. Akhirnya kita perlu satu bungkus lagi nih yang bisa membuat ini tuh orang nggak jadi malu, suka produknya dan nggak malu untuk sama brandingnya. Gitu. Lahirlah Prep Studio. Tapi dengan segala keterbatasan gue untuk mengeksplorasi fashion, gue tuh nggak fashionable Pak. Beda sama lu kan, sepatu kan yang memang lu gila banget sama sepatu gitu. Iya. Gue nggak fashionable. Gue tuh bikin Hemel memang bukan buat orang yang fashionable. Gue bikin Hemel itu ya buat orang yang mau terlihat cukup baik, itu udah cukup. Bukan untuk yang fashionable. Dan keterbatasan gue untuk berfashion itu membatasi Prep Studio itu nggak terlalu explore jadinya. Di 6 bulan pertama ini sebenarnya lumayan ajaib Prep Studio nih. Sebelum adanya Mas Arif ya, 6 bulan pertama nggak jalan sama Mas Arif. Kita jalan dulu sendiri. Prep Studio itu sampai di titik omset yang ada di 6 bulan pertama itu sama kayak Hemel di sekitar berapa? 3 tahun, 4 tahun berjalan. Wah, anjir. Jadi dia shortcut karena gue tahu banyak celahnya gimana. Nah itu kan, itu udah. Tapi gue nggak happy di situ karena produknya bener-bener beririsannya banget. Keterlibatan gue di Prep Studio juga masih banyak. Mau gue nggak sebanyak itu keterlibatan gue. Gue tetap terlibat tapi gue nggak mau sebanyak itu. Gue mau ya semi autopilot lah gitu. Ya
gue tetap terlibat tapi nggak terlalu banyak. Akhirnya gue bilang sama tim, kalau kalian nggak bisa melepaskan keterlibatan gue lebih sedikit lagi, ini gue tutup. Akhirnya gue tutup dulu. Anjir. Nah di fase, padahal omsetnya nggak ada masalah. Orang sama tuh sekali. tutup usaha pas bangkrut. Nih mau tutup usaha pas omset tinggi. Omsetnya aman alhamdulillah waktu itu Pak. Ya orang aman, orang gua tahu kok. Ya tapi waktu itu, nah di situ juga ternyata jadi jalan waktu itu ngobrol sama Mas Arif segala macam. Kenal Mas Arif dari? Kenal Mas Arif tuh ya kerja sama Hemel. Berpengaruh nggak? Masuknya Bang Arif sebagai partner lu? Kayaknya nggak perlu gue jawab sih kalau yang itu ya. Kayaknya nggak perlu gue jawab kalau yang itu ya. Kalau sekali lagi nih, yang gue lihat, gue boleh bahas berapa ribu piece ya yang Apanya sold nih? sejauh ini? Ya so far ya sesuai lah sama yang ditargetkan. Sesuai lah, Mas. Tidak molor di bawah ya? Sedikit masih agak kurang karena memang kita agak sebenarnya kita agak molor sedikit karena kampanyenya. Jadi kita yang harusnya fase kita udah masuk ke produk, kita panjangin dikit untuk ngasih. Kalau buat teman-teman tahu total produk yang sold, lu cek Tokped, ya kan? Lu cek Tokped tuh, terus lu total aja tuh per barang ada tuh 500, ada 1000. Nanti ketahuan dia dah sold berapa ribu padahal launching di Tokped baru berapa lama. Dari website akhirnya ke e-commerce. Why? Ini menarik nih. Lu website terus lu gak pernah e-commerce dari Iya awal. dong. Gue lihat lu selalu percaya bahwa, inget yang gue lihat sharing bisnis bahwa rumah setiap bisnis itu adalah website. Tapi ada suatu pengecualian di sini di mana akhirnya lu website jalan, e-commerce jalan. Kenapa akhirnya lu mau lirik kayak e-commerce dong? Akhirnya gue coba tipis-tipis. Oke. Ini mungkin statement pertama. Ini statement pertama gue nih, Pak. Mungkin kalau teman-teman di industri mungkin cukup tahu ya, cukup paham kalau gue adalah tipikal yang tidak mau punya ketergantungan sama sekali dengan marketplace. Kelihatan? Kelihatan. Karena dari awal gue ngobrol lu kayak itu. Iya. Tapi ini jawabannya singkat dan ini kesimpulan biar netizen tahu. Iya. Karena udah mepet buka juga. Oke. Jadi memang sebenarnya pada akhirnya gue ngelihat kalau ada sesuatu yang bisa dimaksimalkan. Ada sesuatu yang bisa dimaksimalkan dan gue pilih satu marketplace. Gue tetap, dan untuk memilih marketplace juga gue nggak bisa sembarangan. Ya gitu. karena lu milih Tokopedia. Gue pilih Tokopedia itu karena memang ada culture di situ yang gue ngelihatnya itu dalam tanda kutip ya sehat, masih cukup sehat di situ karena gue nggak suka gue itu kan style ya, tapi gue nggak suka dengan perang harga. Style personal lu kan? Ya, subjektif itu ya? personal. Subjektif banget. Gue juga kayak gitu, gue gak suka perang harga. Gue nggak suka perang harga, gue nggak suka selalu berdalih dengan diskon, gue nggak suka sesuatu yang dipaksakan seperti itu, dan gue lihat culture-nya Tokopedia mendukung itu. Sedikit banyak gue juga mau memberikan message nih ke teman-teman brand. Gue mau kasih bukan kasih lah, maksudnya gue punya message ini yang mau diterima ya silahkan, enggak juga nggak masalah gitu. Menurut gue tuh gue aja yang sebegitu aware-nya sama website, gue memilih Tokopedia karena gue rasa itu tuh bisa membuat culture yang lebih sehat di industri ini. Kalau statement lu soal perang harga tuh gimana? Gue gatel nih katanya, karena lu retail yang gue anggap sukses. Lu sama Rusli itu gue anggap sukses. Gue anggap kayak, oh nih contoh distributor yang tanpa harus punya toko, lu keren. Cara lu akuisisi, Bang Rusli akuisisi lift yang kemarin, keren gitu kan. Teorinya bagus. Apa statement lu soal perang harga? Kalau perang itu sah-sah aja sih Mas. Maksudnya ya silahkan aja gitu itu style. Cuman bagi gue akan lebih nyaman dengan cara gue yang saat ini. Okay. Karena ini sehat. Gue jadi punya ruang untuk berkreasi. Ini harus tahan nih, retail loh. Ini ilmu soalnya, daging. Dan ini di close karena udah mau buka. Lu udah punya Helokal, terus ada email, ada Zoma ya? Zoma basic. Terus habis itu ada prep is enough atau lu pengen buat lagi yang lain? Gue lihat belum ada baju anak tuh. Langsung di-mention lagi. Ya karena gue udah tahu. Gue udah tahu. Enggak mungkin Rafathar. Anaknya lah si Baim lah degel. Enggak kemungkinan bisa karena gue lihat tipikal lu adalah pengusaha yang kayak gue, belajar berproses. Lu melihat data yang pertama, email, lu lihat yang cewek udah ada, Helokal, lu buat Zoma, Prep itu lebih ke dewasa muda. Tapi kalau Helokal yang tua masih bisa, anak kuliah juga bisa. Kurang satu yang lu buat anak. Kapan lu buat brand untuk anak? Jadi nggak usah gue tanya rencana masa depan, nggak, gue saklek aja. Kapan lu buat brand untuk anak? Ya ditunggu aja.
Ditunggu aja. Karena kan kalau ngomong sama pengusaha, ya kan. Kalau sama yang history nggak ada history di sini, mana ada. Jadi dia udah menjawab apa yang lu dapetin selama Hemil, resumenya nih, plus minusnya, belajar saya proses, kegagalan lu sama Hemil, keberhasilan, lu terapin di prep. Dan memang belajar dari teori ditambah dengan experience, dengan building tim yang kompak, lu bisa mencapai itu semua di prep. Alhamdulillah. Jadi prep tuh kayak laboratorium yang udah lu pelajari dari lama. Ya, kurang lebih begitu. Nah, makanya gue Tepat penasaran sekali. brand anak. Ini yang gue penasaran. Berarti tinggal tunggu aja kapan si Baim, ya kan, anaknya Arif Muhammad pakai baju baru. Nah, itu berarti dia yang buat. Gue udah tahu. Kalau nggak dia yang buat. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Gue tahu tipikal Dimas. Dimas tidak akan pernah melakukan campaign yang sama dalam waktu berurutan. Nah, pertanyaan berikutnya yang terakhir. Lu collab sama motor udah. Ada collab sama mobil, traktor, rumah. Ya, karena Arif Muhammad suka mobil. Ya kan? Dia juga suka. Ini yang paling aneh ini suka pom bensin, makanya campaignnya pom bensin. Oh iya. Enggak. Gua yakin iya. Lu Arif tuh sangat menginfluence dan lu nggak pengen collab sama brand mobil gitu di Indonesia. Memanfaatkan awareness-nya Arif di otomotif. Sama lah sama yang tadi jawabannya. Kita lihat nanti aja. Nah enak ya kalau gue yang tanya, gue udah tahu jawabannya. Keselin. Dan terakhir banget, retail yang besar-besar, MAP, walaupun MAP mallnya jalan, tetap mereka buat offline. Kenapa Prep, Hemil tidak buat offline? Bisa nggak lu jelasin kepada anak muda yang tiba-tiba langsung pengen buat toko atau lagi galau pengen buat toko apa enggak? Kenapa lu nggak pengen buat offline department store? Apa nggak akan kepikiran gitu? Panjang apa pendek nih jawabannya? Panjang boleh, karena ini kan udah jam 5.45, buka puasa 10 menit kan. Itu yang gue bingung. Dan sama kayak partner lu, si Rusli juga, Rockneck itu punya lo toko di mall. Dulu gue tahu lu dari toko di bazar kan, Amplas dan kawan-kawan. Lu nggak pernah, bos. Gini, ya ada story-nya lah. Pada dasarnya gue berangkat dengan modal yang sangat minim kan. Gue dulu modalnya berapa? 1,8 lokal tuh 7 juta modalnya. Jadi gue cuma ngabisin itu buat bikin produk. Terus Hemel itu lebih parah lagi. Hemel tuh modalnya cuma berapa? 2,4 juta rupiah gitu kan. Ya lu nggak bisa berpikir untuk sewa tempat lah. Itu cuma jadi dua lusin barang gitu. Jadi gue itu pertama gue berangkat dari modal yang amat sangat minim gitu kan. Karena Bener nih, bukan drama yang bilang tiba-tiba ada privilege, bapaknya pejabat. Loh ini kan benar, 7 juta benar sama 2,4. saksi hidupnya terlalu banyak buat gue bikin itu. Oke, berarti benar. Saksi hidupnya Berarti terlalu kan soalnya banyak cerita, saya dari zero, afiliator masuk bui. Anjing. saksi hidup. Nggak usah pakai saksi hidup. Gue itu nggak menghapus postingan pertama di Hemil. Itu yang bisa lu cek. Scroll sampai bawah. Loh, dia pasti scroll semua nih, keselin nih. Scroll paling bawah. Ini campaign organik juga nih. Iya dong. Langsung gue Scroll paling bawah. ya, Itu fotonya masih gue sendiri, Pak. Gue sendiri pakai bajunya beli di Tanah Abang. Mereknya kita dedel. Anjir, teman. Masih ada, maksudnya gue nggak perlu pakai cerita. Masih ada. Masih ada proof ya? Masih dibuka, masih ada. Itu alasan kenapa lu nggak mau buka Itu toko? pertama. Ya. Tapi kan akhirnya kan gue tumbuh. Gue punya kapasitas untuk bikin Sewa, tuh sebenarnya insya Allah iya. kan ada gitu kan kapasitas. Tapi gue terlalu takut. Yang pertama. Takut gini. Gue tuh bisa dibilang waktu si Hemil sama Helokal dulu tuh memang kita cukup rame, dalam tanda kutip rame. Tapi gue belum merasa sekuat itu gue nggak mau turun dalam tanda kutip dibilang turun derajat. Ketika gue bikin toko online gue rame banget, terus di offline terus nggak rame karena gue nggak punya ilmunya, Pak. Iya. Oh. Gue nggak punya ilmunya. Itu yang pertama yang jadi masalah dulu. Sampai akhirnya oke, kita fokus aja dulu sampai bener-bener kita punya masa, kita punya sesuatu gitu kan. Sampai di titik di tahun-tahun ini kita berpikir untuk memainkan pasar offline. Tapi memang itu pun gue bukan tipikal gitu yang buka terus udah buka aja gitu. Ya, Gue nggak ya, bisa. ya. Gue nggak bisa gitu, Pak. Jadi memang ada journey yang harus gue angkat, ada journey yang harus gue jahit sampai akhirnya gue sampai di situ. Nah, kalau terkait sama tadi yang dibilang
teman-teman bisa yang mau buru-buru bikin toko offline segala macam, nggak ada yang salah. Gue tidak di dalam posisi berdiri yang bilang kalau itu salah, enggak. Itu style, sama kayak lu mau perang harga di marketplace A gitu. Itu tuh pilihan lu. Iya dong. Pilihan lu dengan resiko yang udah lu tahu Iya, sendiri. itu. Jadi kalau kita nggak lagi bicara benar salah ketika lu memilih untuk toko online, toko offline, kapan buka offline, apa. Oh, jadi teaser nih, kita tidak bisa salah. Enggak. Kita nggak ngomongin benar salah. Ini bicara tentang gaya. Ini bicara tentang kenyamanan, style dari setiap pengusahanya itu sendiri. Gue sih berdirinya di situ sih, Pak. Gue nggak akan bilang. Gue juga nggak akan menyarankan untuk teman-teman bikin aja toko online. Enggak, gue nggak menyarankan itu sama sekali. Silakan yang menurut perhitungan kalian itu paling bijak, gitu sih. Kalau lu ada pesan buat anak muda yang lagi nonton lu, Pesan. seorang Dimas berpesan ke anak muda yang pengen bisnis retail juga atau bisnis fashion. Hal pertama aja satu ada kali. satu, Pak. Gue ngerasa memang, gue nggak ngerasa gue pinter-pinter banget. Gue nggak ngerasa pinter-pinter banget. Gue juga mungkin basi, tapi memang gue nggak banyak privilege. Yang disebut privilege, kalau privilege itu disebut koneksi, kalau privilege itu disebut dari harta dan segala macam, gue nggak punya itu. Nah, yang mau gue sampaikan ya, boleh dianggap pesan, boleh dianggap ini cuman sebagai buah pemikiran gue aja. Kadang-kadang pembeda antara berjalan atau enggak, atau kesuksesan atau kegagalan itu bedanya cuma di konsistensi aja, Pak. Kadang-kadang di situ. Suka banget. Gue ketemu banyak, Pak, sama teman-teman gue yang gue yakin dia pinter, gue yakin dia tangguh, perlihatan gue gitu. Gue yakin dia punya ilmu lebih banyak dari gue terkait industri ini dan segala macam. Tapi dia jalan berhenti, belum sampai di titik yang optimalnya dia. Cuman karena dia berhenti. Itu sih. Nah, gue kan nggak 1 tahun jadi. Kayak Hemel itu kan bertahun-tahun segala macam. Mungkin pembedanya secara teknis, bukan selain yang utama tetap atas izin Allah, pertolongan Allah, cuman secara teknis memang menurut gue pembedanya ada di konsistensi aja. Itu sih. Wajar, luar biasa sih. Ini luar biasa sih. Gue akuin kalau secara pribadi, kalau gue menjunjung tinggi offline store, ya ini jadi masukan buat gue sih. Karena gue kan lebih menjunjung tinggi offline. Gue sangat konvensional berpikir. Jadi discuss sama Dimas tuh, brief ini memancing biar dia mikirnya A, padahal gue tanyanya X. Tapi ada satu lagi yang gue pengen tuh adalah partnernya dia. Dimas tuh tipikal kalau lu pengen ngobrol lebih lanjut detail, lu mending main ke kantornya. Boleh nggak sih kantor lu? Boleh. Masa nggak? Lu main ke kantornya tuh di Kemang, bagus tapi banget. Sebenarnya harusnya lu jago main PS gitu. Jadi kalau enggak Ya, aduh. kurang panjang obrolannya. Sorry sih kalau jago main PS ya, cupu banget ya. Ini gopur apa tangan kiri kan. Tapi ada satu lagi yang gue penasaran adalah partnernya. Cuman Mas Rus itu nggak bisa di depan kamera, gagu bos. Lebih jago Dimas. Tapi kalau ngomong as a teman, as a friend enak. Nah, iya. Mas Rusli itu. Makanya buat teman-teman yang pengen ngobrol lebih lanjut dengan Mas Rusli dari Rockneck atau Mas Dimas, atau mungkin kadang ketemu Arif Muhammad secara kebetulan, lu datang aja ke kantornya tapi dengan catatan jago main PES saya. Nanti gue bisa ketemu di situ juga. Kalah lu semua sama kita. Itu aja dari gua, dan buat teman-teman Vespanya masih ada banyak kan yang belum masih ada banyak, dan kita mau siap berbuka. Dan jangan lupa kalau produk yang paling gue suka, kembali lagi, itu bukan jaketnya, tapi ininya. Karena jarang-jarang Prep tuh buat kemeja lengan pendek tapi kotak-kotak. Yang sering tuh kemeja lengan panjang tapi kotak-kotak. Dan tiba-tiba buat crew neck. Nah, ini yang dipakai Marcel setelah tragedi Only. Hei Marcel, gue pakai crew neck lu. Iya. Itu aja. Thank you. The next vlog. Thank you, Dim. Sip, Thank you Dok. Mas Rusli.